Yap, ini dia Land of Dawn pun akan menjadi saksi pertemuan di antara kedua tim ini. Clean versus Pitrix di dalam satu landing yang sama. Ya, seperti kita tahu dengan Great Dragon Spear atau GDS, ini akan menambah lagi critical damage dan critical chance yang akan dimiliki sama Clean itu sendiri. Apalagi kan dari komposisi itemnya aja ada Legend Sword, jadi akan ada tambahan dari physical attack dan itu akan membuat damage yang diberikan sama Clean dari early game bakal meledak. Itu tadi udah berbagi langsung ya mereka, Prof. Berbagi XP langsung. Ya, sekarang rotasinya bakal jadi level 2 semuanya, 3 pemain penting dari teman-teman RRQ sana dan akan menuju ke arah Little Wanderer. Jatuhnya untuk sekarang mengamankan Little Wanderer untuk Lancelot, untuk Ians. Ini akan jadi poin plus, tapi kayaknya diambil paksa karena lagi dan lagi. Bedanya Roamer dari RRQ sana dan Onyx Prodigy, ini level 2-nya diamankan sama RRQ sana duluan. Yap. Ini sementara Owen akan mencari informasi jauh lebih dalam lagi harusnya ya. Dengan adanya Kadita kayak gini, rumput nggak dicek akan mengerikan sekali. Ya, dan dengan Valentina di sini target yang bakal dia ambil, terutama untuk ultimate-nya ada di Novaria menurutku. Nggak perlu damage yang bener-bener gede, yang penting untuk presensinya aja. Buset dah disamperin langsung dong, cepet banget mereka mainnya. Mereka mencoba untuk bisa jauh lebih agresif lagi, tapi ada satu flicker tadi dari Owen. Hanya saja Fredrin tertinggal. Dan bahkan Boynya baru amanin ultimate. Jadi dia nggak sempat untuk mengaktifkan dari satu appraisal rate-nya dan bahkan untuk stack ketiganya pun belum bisa dia dapatkan. Jadi first blood tidak bisa dihindari lagi dan ini dia point plus. Ketika Fredrin sudah ditumbangkan di early game, yang namanya turtle itu bakal lebih mudah untuk di setup oleh RRQ Sena. Oke. Masih ada monster jungle tadi yang harus bisa diamankan oleh Fredrin guna untuk bisa membuat dirinya level 4 karena Turtle segera nongol. Masih ada Gold Crab di atas. Ini dia Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Ya, dan kalau kita melihat dari rotasi yang sudah dijalankan, lihat udah rata-rata level 4 semua, penalty zone pun ready. Hanya saja mungkin Owen belum punya Way of Dragon. Jadi nggak bakal bisa ngeganggu untuk Ians-nya dengan menggunakan efek stun yang berkepanjangan. Oke, Luffy gagal untuk bisa mengganggu ataupun mencuri satu turtle tersebut. Udah ditampol dan merah loh padahal. Ya, jabnya juga kayaknya nggak cukup damage dan jaraknya juga nggak cukup kan dari segi jabnya itu sendiri. Terlalu jauh juga untuk menuju ke arah turtle. Sementara di gold lane adem ayem. Adem, ini kayaknya gold lane yang paling adem deh dari dua match yang sudah kita Dor! hadirkan. Nggak jadi adem sepertinya. Wow, Rennernya connect, posisinya ketahuan dan clean. Langsung di follow up aja oleh Sena. Ya, punishment yang bagus banget karena movement yang ditambahkan dengan Renner Apathy itu mendeteksi kehadiran di mana teman-teman dari Onyx Prodigy berada dan bahkan ditambah dengan Okta melakukan The Way of Dragon yang sangat-sangat on point sekali. Lutfi ditumbangkan, berarti rotasi dari XP lane-nya teman-teman RRQ Sena bakal lebih diunggulkan dan hal ini akan membuka juga agar invasi jungle bisa dilakukan oleh Ians. Tapi barusan ada purple buff yang gagal untuk diamankan ya oleh Lancelot. Ini juga memacu untuk XP yang dimiliki oleh Fredrin. Menyamakan dari sisi levelingnya. 60 detik lagi sebelum turtle kedua muncul. Tapi coba lihat pemotongan yang dilakukan oleh Terisla. Jauh. Banget, jauh banget. Karena mau gimana pun dengan tadi Luffy tumbang ya, itu bakal jadi poin plus juga agar XP lainnya menang rotasi. Tapi kalau kita melihat dari emblemnya Boy ini kan bawa Impure Rage. Tujuannya jelas, dia mau nambahin damage lagi ketika nanti lagi melakukan team fight. Dan kalau dari segi mana, dia kan nggak pakai mana. Jadi convertnya bakal ke arah darah 1% per 5 detik. Hampir aja loh tadi Hampir. itu. Hampir aja Astra Recall-nya. Cuman masih ada dash yang dilakukan oleh Boy. Mulai maju lagi. Ada satu monster jungle lagi, si Lava nih. Yang memang bisa disikat habis, menambahkan lagi XP di bawah. Clean-nya cukup jauh, platingan bisa dilakukan harusnya. Tapi ada pergerakan bersamaan. Andai mereka tidak ngecek rumput akan sangat berbahaya. Namun di atas, Cyclone Eye menyelamatkan Fredrin. Jatuhnya emang nggak bisa sih untuk ngelakuin setup di arah XP dan bahkan hampir banget solo kill. Oke, tapi sekarang untuk Clean ya masih ingin maju, setidaknya masih ada katapult lah. Masih ada katapult dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series. Ini turtle-nya benar-benar aman sih sebenarnya, tapi kalau misalkan di all in, nah ini dia nih yang bakal kesulitan adalah Boy-nya. Waduh, tadi untuk dari absewarnya udah langsung dikeluarkan, ternyata itu pun tidak bisa membantu dirinya selamat. 2 kali ter-take down, turtle-nya berhasil diambil, Chow-nya tertinggal, mau dilanjutin kah? Tapi Chow-nya mulai maju kembali, ada satu flicker tadi langsung dikeluarkan pula, pertempuran terjadi di bagian atas, 2 orang melawan 1, hilang dirinya. 2 kali loh, Okta melakukan The Way of Dragon kopian dengan IMU dan itu targetnya adalah Luffy. Dia tahu persis
kalau misalkan menangin XP laner, itu pasti bakal menangin rotasi. Dan untuk early game, dengan mendapatkan turtle, ditambah dengan XP lane tumbang 2 kali kayak Lutfi di posisi kayak gini, udah dipastikan gini kayak rotasinya bakal menuju ke arah bawah. Dan mereka dari arah Kisena mau maksain teamfight berlima di arah turtle ketiga nanti. Wis, sabar. Ini masalah untuk D sendiri ya. Clean sekarang akan digabungkan dengan GDS juga sangat berbahaya, Prof. Masih jauh juga sih, mahal sih GDS. Iya, masih jauh. Cuman setidaknya nanti kalau emang semuanya udah cukup, dia gabungin, wah nge-spam mulu. Itu main front to back juga jadi sih kan. Iya, lari terus gitu. Karena yang bisa nahan damage-nya cuma ada di Don doang. Mau gimana pun Don kan punya damage reduction dengan pasifnya. Tapi itu sangat reliable sekali dengan darah. Jadi dia pun harus tunggu sekarang. Waduh, kena lagi Rockwave dikeluarkan. Bennett range-nya keluar pula. Damage-nya nyambung, damage-nya nyatu dan sakit banget. War X sekarang bikin oleh Ians. Wah, ini jatuhnya dengan War X yang diamankan oleh Ians. Udah punya damage untuk backliner. Dan kalau misalkan sekalipun kepleset nih dari Sasernya pun bisa dimakan. Bahkan Owen sekalipun dengan penetration point yang cukup, stack 8 itu bener-bener sakit banget Tondrosnya. Ini di atas ada space yang terbuka, dimanfaatin langsung oleh Lutfi. Ada satu outer turret yang bisa dia mirror seperti apa yang udah terjadi di bagian bawah. Ya, karena kalau misalkan nanti tiba-tiba ya Lutfi join teamfight lagi, The Way of Dragon dari Okta pasti akan dilakukan berkali-kali Pak Pulung. Karena seperti yang udah sering kita lihat kan, kalau Pakito misalkan dia jab dan dia offside, bakal dengan mudah banget di The Way of Dragon. Apalagi ketika kita tahu Valentinanya ini benar-benar jadi Valentina pick off. Ya. Jadi mereka mau mainin team fight-nya. Kalau misalkan seandainya nanti Owen ngelakuin satu pick off terhadap teman-teman RRQ Sena, dibalas lagi pick off, dibalas pick off. Waduh. Ya bukan lagi tinju dibalas tinju. Iya, saling mempick off saja itu yang akan kita lihat nanti kalau memang terjadi. Tapi Way of Dragon ya tidak ada follow up damage sama sekali di area tersebut. Pro bahkan sekarang flicker karena berbeda. Owen yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Saser memberikan damage lewat Astra Recall-nya dan sekarang tidak ada kesempatan untuk Fredrin bisa bertahan jauh lebih lama di depan Turtle. Wah, tapi kalau kita lihat, hampir saja ada sebuah pencurian yang dilakukan oleh Saser, usaha yang bagus, tapi ya balik lagi dengan damage retribution yang lebih pasti, harusnya nggak bakal bisa dicuri dengan semudah itu. Dan ini dia replay presented by Samsung Galaxy. Kalau kita lihat penalty zone-nya sih yang aku harus notice dari Don. Karena dia tiba-tiba langsung mengancam lini belakang. Dan dengan flicker yang dilakukan oleh Okta, target yang awalnya menuju ke arah Saser, itu ternyata langsung dia belokkan menuju ke arah Boy. Dan Boy-nya kena The Way of Dragon, mau nggak mau dia nggak bakal bisa retribution. Dan itu adalah sebuah penangkapan yang sangat-sangat bijak dilakukan oleh RRQ Sena dengan tujuan mereka mau mencoba untuk mengeksekusi pemegangan retributionnya agar turtle-nya didapatkan dengan gratis. Selalu ya, Fredrin kayak tertinggal sendirian, berada di tengah-tengah pusat defense ya, ataupun serangan dilakukan oleh Sena. Barusan Astra Recall terlihat lagi tapi nggak kena siapapun dan inner turret tumbang lagi. Ya. Sama minion untungnya. Iya, ini outer turretnya juga udah lenyap, Recall terlihat kembali, dan ada Boy pasang badan. Tapi Split push nggak bisa dijalankan sih sulit ya? sekarang. Iya, karena ketika nanti split push dijalankan, pasti banget RRQ Sena dengan winning conditionnya bakal maksain untuk team fight berlima. 5 lawan 4 jadinya. Itu rugi. Karena apa? Karena Onyx Prodigy butuh damage-nya dari Lutfi. ini Owen juga mau maju, ya Allah dijagain langsung. Gak bisa. Terisla lagi garda terdepannya kan. Teresa lagi itu mah tebal banget, Ada ya damage tembok. reduction. Tuh, dia sama dinding juga sama kerasnya tuh. Nama nempel di situ tuh. Dan lihat yang dilakuin sama Mas Rugi ya, dia benar-benar muterin dari belakang dengan tujuan untuk mengincar ke arah clean-nya. Yap. Karena clean nggak pakai purify kan. Di sini posisinya bahkan nggak ada purify sama sekali dari Onyx Prodigy. Jadi sekali ada tertangkap dengan petrify, udah bisa dipastikan bakal langsung tenggelamkan dalam raw wave. Hancur lagi satu inner. Semakin kecil area defensif dari Onyx Prodigy. Sekarang purple buff yang menjadi incaran. Coba lihat levelingnya 4 loh perbandingannya. Ya, dan bahkan sekarang udah mulai ada hukum karma yang terjadi ya. Purple dibalaskan dengan purple juga Ya. dan Lord Cam presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G udah muncul. Kebetulan kalau misalkan kita berbicara untuk pick off, nah ini dia nih. Satu cancellation-nya dari Astral Echo kan. Tapi kalau nggak ada target sama sekali, ya udah. Ini bakal jadi keuntungan buat teman-teman dari RRQ Sena buat dapetin Lord secara gratis tanpa adanya detektor dari Onyx Prodigy. Ya itu dia, damage full semuanya. Langsung masuk ke dalam Lord. Dan mereka sudah mendapatkan satu garda terdepan lagi untuk membongkar defensif dari Onyx Prodigy. Setup menuju area defensif yang dibangun oleh Onyx. Dan lihat, mereka cuma bisa dapetin satu Little Wanderer untuk mengamankan rotasi aja di bawah, di river bawah. Tapi mereka nggak bisa dapetin objektif Pak Pulung. Karena apa? Karena balik lagi, keunggulan gold yang udah terlalu banyak ini malah menguntungkan bagi RRQ Sena ketika nantinya Onyx Prodigy itu overextend.
mereka bisa dipunish. Dan Okta sekarang mereka kayaknya udah tahu kalau seandainya masuk ke high ground gak bisa pakai The Way of Dragon. Jadi mereka pakai Astral Echo untuk ngebukain mapnya dan nanti eksekusinya bakal di follow up dengan kehadiran dari Dawn dengan flicker dan juga ultimate penalty zone-nya. Boy harus memasang badan di depan, memancing source skill keluar ke arah tubuhnya. Baru nanti akan ada beberapa pergerakan dari rekan-rekannya. Namun jangan sampai seperti yang tadi. Tidak ada follow up damage sama sekali. Sayang banget beberapa momen udah diperlihatkan oleh Onyx. Ya, atau Onyx Prodigy bakal langsung menuju ke arah immortality aja. Karena sebagai jungler, mau gimana pun dia lebih butuh defensif untuk long term team fight. Dan kalau misalkan short term team fight aja mereka nggak bisa menghandle, gimana nanti kalau dibawa menuju ke arah momen-momen yang krusial di mid game. Yap, itu dia Lordnya, tapi masih ada pergerakan dari Lancelot memancing Astral Recall, masih bisa ditahan harusnya dengan Lord yang masih cukup lembut ini, dan mereka menghancurkan Lord tersebut tanpa adanya satu best turret yang tumbang. Wah, untungnya tuh tadi Astral Echo-nya hilang di momen yang tepat dan dibalaskan dengan Astral Recall. Tapi balik lagi belum ada flicker yang keluar dan bahkan tidak ada target yang connect. Hampir ya Kadita ya, Kadita di depan umum loh dia Prof. Iya. Terang-terangan itu tadi. Memang paling bijaknya dari RRQ Sena, mereka nggak harus ngelakuin team fight di dalam area high ground. Karena makin high ground, makin nyaman untuk Sasser melakukan team fight. Apalagi dia menuju ke Ice Queen One nih. Semakin lama game berjalan, dia bakal benar-benar lebih bebas untuk mendeliver damage dengan slow evac-nya. Apalagi dengan meteor yang dia miliki, itu kan tipenya DPS. Dan mau nggak mau, jadi harus ada Radiant Armor nih. Dari teman-teman tim RRQ Sena dan Lutfi, dia coba buat ngejagain lane jauhnya di top lane. Dengan tujuan kalau seandainya nanti akan ada pick off, cuma dia yang terpick off, bukan damage dealernya. Nih dengan cuman setidaknya ya dari Clean masih bisa mendekatkan sedikit lah Prof dari sisi networknya. Ya BOD ya, dia mau bikin BOD. Dan dengan Blade of Despair harusnya damage-nya konkret sakit banget, tapi belum ada critical damage loh. Waduh, tertinggal sendirian Fredin kembali, apa yang terjadi? Lagi? Dan itu dia yang sempat kita obrolin kan tadi, apakah dengan pick off-nya terus-terusan terjadi, sebenarnya Boy lebih butuh item immortality untuk teamfight jangka panjangnya. Daripada nih, di pick off terus-terusan dan yang ada teman-teman dari RRQ sana makin lama makin makan gitu loh. Waduh. Ya kan, ada gold leading lagi yang tidak bisa di-engage. Dan bahkan itu dia, pick off kecil yang sebenarnya bisa dilakukan. Wah, Way of Dragon-nya connect dan tidak selamat lagi untuk Kadita. Ada satu orang, cuman mereka pun tidak bisa mendekat ke area dari Lord. Ya, tidak ada point retribution. Itu tadi, nggak ada point retribution. Dan bahkan secara gap goldnya juga terlalu jauh. Jadi ya udah pastilah ini bakal jadi free Lord untuk RRQ Sena. Melihat bagaimana proses yang mungkin sudah mulai terjalin ya dari awal. Onyx Prodigy yang ketinggalan, mencoba untuk mengejar ketertinggalan gold. Tapi memang satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan melakukan pick off secara paksa. Karena Owen dari tadi nggak dapetin target yang maksimal. Kita tahu lah untuk damage early game-nya, Chow sama Novaria itu nggak bakal sepowerful Kadita dan juga Valentina. Ya. Kalau berbicara late game mungkin bisa, karena Sassernya nggak tumbang dari tadi. Cuma semakin berlama-lama game ini di extend sama teman-teman dari Onyx Prodigy, yang bahaya adalah ketika nanti dari Beatrix dan Lancelot-nya bisa menemukan target yang optimal. One shot bisa saja mereka lakukan, dan ditambah dengan Lancelot dari Ians yang bisa engage langsung ke belakang, clean, gak punya Wind of Nature, itu bisa langsung di pick off. Itu deh, Hunter Strike sekarang menjadi milik dari Beatrix. Belum lagi dari deretan item-item yang dimiliki oleh rekan-rekannya yang lain. Tapi cowoknya mencoba untuk bisa mengantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Lordnya. Tapi Lancelot ada di bagian atas. Phantom Execution di solo kill aja. Itu yang tadi sempat kita mention, bahwa memang clean bisa aja di pick off oleh Ians. Sendirian bahkan, apalagi ketika dia nggak punya Wind of Nature. Itemnya belum cukup, goldnya nggak cukup. Ini buset, dia sendirian, tidak ada penjagaan, tidak bisa kabur, jadi lenyap pula. Phantom Execution dikeluarkan kembali, ada satu Tonrosnya, wave minimum akan kembali masuk. Dan juga penalty zone dihasilkan, di mana untuk cowoknya pun langsung menghilang. Mereka semua berfokus untuk bisa mendapat kemenangan langsung secara cepat di game yang pertama. Dan kemenangan ini harusnya akan menjadi milik dari RRQ Sena, dan benar, congratulations Sena.